Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan tema 5, ekosistem, pada subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran kedua, dengan muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2, serta muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan dan tangga nada lagu. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini ya. Daur hidup hewan. Kalian telah mempelajari bahwa suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik, misalnya hewan, mengalami daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan juga hewan tidak bermetamorfosis. Pada hewan bermetamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, serta hewan yang tidak bermetamorfosis. Metamorfosis sendiri adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ada dua pengelompokan metamorfosis berdasarkan tahapan daur hidupnya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Perhatikan daur hidup pada metamorfosis hewan nyamuk berikut ini. Telur akan berkembang menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk, kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Perlu kalian perhatikan bahwa pada setiap daur hidupnya, nyamuk ini mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda, dimulai dengan telur sampai menetas dan pada bentuk dewasanya. Inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, capung, dan kecoa. Perhatikan daur hidup pada hewan belalang berikut ini. Daur hidup pada belalang dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, dan seiring dengan berjalannya waktu bertambah ukuran tubuhnya, namun tidak terjadi perubahan bentuknya. Setelah itu akan berubah menjadi belalang dewasa. Pada perubahan bentuk tubuh hewan belalang ini ditandai dengan munculnya sayap ketika pada tahap nimfa. Telur menetas menjadi nimfa tanpa sayap, kemudian nimfa bersayap hingga akhirnya berubah menjadi belalang dewasa dengan sayap yang sudah sempurna. Sedangkan hewan yang tidak bermetamorfosis memiliki bentuk dan struktur tubuh yang sama saat masih muda sampai dengan dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis, misalkan kucing, ayam, ikan, dan kadal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Kucing merupakan salah satu hewan yang tidak bermetamorfosis. Perhatikan gambar mulai dari anak kucing hingga dia berkembang menjadi kucing dewasa. Pada kucing hanya terjadi perubahan ukuran, tapi tidak terjadi perubahan struktur tubuhnya. Inilah yang disebut dengan hewan yang tidak bermetamorfosis.
Dari beberapa jenis hewan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yang menjadi inspirasi dalam pembuatan lagu. Lagu dapat dibedakan menjadi lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur. Dengan perbedaannya adalah tangga nada mayor, lagu bersifat riang dan gembira, dinyanyikan dengan bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada do, dengan interval nadanya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Contohnya, burung kutilang, burung hantu, lihat kebunku, dan kucingku. Pada lagu tangga nada minor, lagunya lebih bersifat sedih dan hikmat, dinyanyikan dengan kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada la, dengan interval nadanya 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Contohnya yaitu lagu Mengheningkan Cipta, Syukur, dan Bengawan Solo. Saat kita menyanyikan lagu akan lebih baik apabila diiringi dengan alat musik. Alat musik terdiri dari alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis merupakan alat musik yang tidak memiliki nada, misalnya gendang, marakas, dan tamborin. Sedangkan alat musik melodis dapat melantunkan melodi lagu, misalnya seruling, pianika, gitar, biola, dan piano. Perhatikan beberapa contoh alat musik berikut ini. Berikut adalah contoh alat musik ritmis beserta cara memainkannya. Konga dimainkan dengan cara dipukul, marakas dengan cara digoyang, tamborin dipukul, triangle dipukul, kendang dipukul, drum dipukul, tifa dipukul, timpani dipukul, dan gong dipukul. Alat musik ritmis rata-rata dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Inilah kenapa alat musik ritmis disebut juga dengan alat musik perkusi, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Pastikan terlebih dahulu kalian memahami materi kita pada hari ini ya. Jangan lupa buka buku paket kalian untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini lebih lanjut. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah aja dan tak kalah penting jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada pertemuan kita esok hari. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.